Kalau ada yang bertanya tentang hukum berdoa di kuburan, jangan dirinci. Ini berdoa di kuburan, kalau dia meminta kepada penghuni kubur, maka itu adalah syirik. Ya, kalau dia meminta kepada Allah, tapi di kuburan, maka itu bid'ah. Jangan kasih rincian seperti itu, kata Syekh. Sebab itu akan membuat orang awam bergampangan. Bilang saja kesyirikan. Supaya mereka... Perbuatan syirik, apakah perbuatan kafir juga? Dan apakah pelakunya kafir? Bagaimana dengan perkataan Syekh Shalih Fauzan mengenai orang-orang yang memudahkan perkara syirik kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Islam? Adalah madhab Murji'ah. Nasib pelaku bidah di alam kubur. Ini pertanyaan-pertanyaan penanya, saya lihat dia baca dari orang-orang yang pemikirannya banyak bercampur di dalam hal tersebut. Ilmu itu jelas sumbernya. Ilmu itu jelas sumbernya. Terkait dengan sebagian masalah yang disebut di sini, itu ada hal-hal yang perlu dirinci. Ya. Perlu dijelaskan secara gamblang dan terang. Ya, secara gamblang dan terang di dalam hal tersebut. Ya. Keliru kalau seorang itu hukumnya syirik lalu dia mudahkan di dalam hal tersebut. Ya, atau harusnya perbuatan itu dihukumi secara kufur secara muayyan lalu dia tidak kafirkan. Atau dia tutup pintu takfir bil muayyan misalnya. Betul, itu bisa masuk dalam madhab Murji'ah. Iya. Tapi para ulama di dalam masalah udzur bil jahal itu tidak dibuka. Ya, bahwa semuanya diberi udzur, tidak juga dikatakan semuanya tidak diberi udzur. Ya. Tapi mereka mencocokkan setiap kasus permasalahan sesuai dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Ya, ini di dalam menerapkannya inilah yang diperlukan fikih di situ. Ya, di sini banyak orang yang tidak paham. Karena itu kalau dia baca Syekh Shalih Fauzan, ya, dia baca Syekh Shalih Fauzan tidak seperti itu. Ya, misalnya dia baca di satu tempat, Syekh bilang ini adalah musyrik, dia kafir. Di tempat lain, Syekh bilang, ya barangkali dia jahil, perlu diajari. Ya. Jadi beliau memberi hukum bukan kontradiksi. Dia kadang memberikan hukum sesuai dengan kondisi pertanyaan, kondisi konteks pertanyaan. Yang jelas. Yang kedua, kadang bahasa yang beliau pakai, kadang beliau memakai kaidah saddud dzari'ah di situ. Menutup pintu jangan sampai ada yang bergampangan di masalah tersebut. Maka beliau kadang menutupnya. Ya. Itu dimaklumi dari metode fatwa beliau, dan beliau mengajari kita di pelajaran seperti itu. Iya. Beliau mengajari kita di pelajaran seperti itu. Beliau pernah bilang, ya kalau ada yang bertanya tentang hukum berdoa di kuburan, iya, jangan dirinci. Ya. Ini berdoa di kuburan, kalau dia meminta kepada penghuni kubur, maka itu adalah syirik. Ya, kalau dia meminta kepada Allah, tapi di kuburan, maka itu bid'ah. Jangan kasih rincian seperti itu, kata Syekh. Sebab itu akan membuat orang awam bergampangan. Bilang saja kesyirikan supaya mereka menghindari hal tersebut. Ini kaidah saddud dzari'ah, dimaklumi di dalam kaidah fatwa para ulama kita. Iya. Dan itu banyak diterapkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, hafizahullah taala. Baik. Jadi jangan sembarangan ya. Nah, ada orang yang ditanya. Ini juga gara-gara sebagian, saya pernah dikirimin suatu tulisan dari sebagian manusia pemain Facebook. Ya, biasanya sibuknya di Facebook saja dengan udzur bil jahal ini. Sampai ke saya. Dia ditanya tentang seorang yang datang ke kuburan, meminta kepada kuburan. Apa ininya? Hukumnya, meminta kepada penghuni kubur. Maka dia bilang itu kafir. Orang ini dianggap kafir. Saya tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, ada yang bilang begini, dikatakan kafir. Kata Syekh, dari mana dia hukumi kafir? Barangkali orang ini jahil. Ya. Jadi sekarang bagaimana dia menghukumi syekhnya? Oh, syekhnya goncang pendapatnya. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti. Makanya belajar yang baik, ya, supaya paham. Karena para ulama itu ketika menjatuhkan hukum itu dibangun di atas ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan di atas kejahilan kalian, tapi dibangun di atas kaidah-kaidah. Iya. Ada hal-hal yang diperhatikan di situ. Jadi saya ingatkan di sini. Dan ini Syekh Shalih Fauzan pernah berpesan kepada saya.
Beliau berkata, bilang kepada kawan-kawanmu di sana, para dai, dan kepada murid-muridmu, jangan ada yang menyibukkan dirinya dengan masalah udzur bil jahl. Jangan masuk dalam hal tersebut. Karena ini menjadi masalah yang apa? Memang banyak orang yang kalau masuk di dalamnya, kadang dia dipalingkan dari hal-hal yang baik atau dipalingkan dari hal yang paling penting. Ya, dan diantaranya juga ada yang menyimpang dari jalan yang lurus.